Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi bashiran wa nadhiran baina yaday sa'ah. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allaha syai'a. Allahumma fassalli wa sallim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa iktaba amma ba'd. Fa'usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad faja man ittaqa wa khaba man taqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang paling utama, mari sama-sama kita lantunkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia nikmat, wabil khusus nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur dan nikmat kesempatan. Yang mana alhamdulillah di kesempatan siang hari ini di tanggal 30 Januari bertepatan tanggal 11 Sya'ban yaitu hari Jumat, kita alhamdulillah masih bisa duduk bersimpuh di tempat yang mulia yaitu Masjid Nurul Iman, tentunya dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban kita selaku hamba Allah yang patuh dan taat kepada perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Harapan kita semuanya mudah-mudahan apa yang akan, yang sudah dan yang sedang kita lakukan pada siang hari ini Allah catat sebagai catatan amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk bekal menghadapnya di hari yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kariban junjungan alam Nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, sampai kepada kita insyaallah umat beliau, yang mudah-mudahan kita terus istiqomah menjalankan syariat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain harapan kita mudah-mudahan nanti di hari kiamat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pertolongan syafaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di mimbar ini kami dan saya pribadi hati berwasiat untuk diri saya dan juga umumnya untuk kaum muslimin yang hadir di masjid ini. Hadirin, mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, karena hanya dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang akan dapat membawa kita kepada kebahagiaan di dunia maupun di negeri akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita diberi kenikmatan oleh Allah umur panjang
sehingga dapat lagi berada di bulan Sya'ban pada tahun ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa bulan Sya'ban itu tergolong bulan yang mulia, karena pada bulan Sya'ban ini terdapat berbagai kebaikan yang seyogianya kita lakukan. Hal tersebut di atas berdasarkan keterangan dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat beliau yang artinya, tahukah engkau wahai sahabatku, mengapa bulan ini dinamakan Sya'ban? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada bulan itu terdapat berbagai amaliyah kebaikan-kebaikan yang banyak. Kaum muslimin, jamaah yang berbahagia, melihat isi hadis tersebut di atas, maka seyogianya kita semuanya memuliakan kehadiran bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak amal kebaikan. Lebih-lebih kalau mau melaksanakan puasa sunnah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pada bulan Sya'ban beliau melakukan puasa sunnah sampai genap sebulan. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan puasa sunnah pada bulan Sya'ban sampai demikian? Karena pada bulan itulah saat diangkatnya amal-amal perbuatan manusia. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'ullahu a'malal ibad kullaha bi hadzal syahr. Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal hambanya pada bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut di atas mengandung arti yang penting, bahwa amal-amal manusia itu dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tiap setahun sekali, yaitu pada bulan Sya'ban. Maka dari itu kita dianjurkan berpuasa pada bulan Sya'ban dengan harapan bila amal kita dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kebetulan kita dalam keadaan berpuasa. Maka dari itu, apabila ada suatu adat yang menistilahkan pada bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya leluhur dari alam kubur, ini adalah kurang tepat. Tetapi yang tepat ialah bulan diangkatnya amal perbuatan manusia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, telah kita maklumi bersama bahwa agama Islam ini agama yang suci, kitabnya suci yaitu Al-Qur'anul Karim, yang disembahnya pun juga suci yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bertolak dari hal tersebut di atas, maka segala sesuatu aturan tidak cukup hanya kita otak-atik dengan akal kita sendiri, tetapi harus kita kembalikan kepada tuntunan Quran dan hadis agar kita tidak tersesat, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma tamassakum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Kutinggalkan untukmu sekalian dua perkara yang tak akan tersesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah yaitu al-hadis. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang berbahagia, mengenai fadilah bulan Sya'ban ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi malaikat Jibril, lalu diberitahu bahwa malam di bulan Sya'ban, khususnya malam nisfu Sya'ban itu, pintu dari ketujuh langit dibuka dan dibuka pula pintu rahmat. Maka bangunlah wahai Rasulullah dan lakukan salat malam dan berdoa, menadahkan mukamu dan juga mengangkat tanganmu keduanya. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril,
Malam itu ada apa wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, malam itu 300 pintu rahmat sedang dibuka. Maka pada malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada setiap orang yang tidak musyrik, yakni selain orang yang tukang sihir, juru petek, orang yang suka adu domba, orang yang suka minum arak, orang yang membiasakan zina, orang yang suka makan riba, orang yang berani terhadap orang tua, dan orang yang mendustakan persaudaraan atau memutuskannya. Orang yang demikian itu tidak diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali bila orang-orang itu telah benar-benar tobat dari perbuatan-perbuatan tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Perintah malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut di atas, itulah yang kita jadikan pedoman dalam amalan-amalan pada bulan Sya'ban, khususnya pada nisfu Sya'ban. Maka dari itu, marilah kita giatkan membaca Al-Quran, terutama sehabis salat maghrib dan solat-solat sunat di dalam nisfu Sya'ban tersebut. Keutamaan malam nisfu Sya'ban itu benar-benar tiada bandingnya bila dibandingkan dengan amalan-amalan biasa lainnya, selain dari malam nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar. Sebagaimana penjelasan Imam Atha bin Yasar radhiyallahu anhu, "Ma min lailatin ba'da Lailatul Qadar afdalu min lailatin nisfi Sya'ban." Tak ada malam yang mulia setelah Lailatul Qadar daripada malam nisfu Sya'ban. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man ahya lailatal idaini wa lailatan nisfi min Sya'bana lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan malam daripada 2 hari raya dan malam pertengahan dari bulan Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban, maka hatinya takkan mati manakala hati-hati orang lain pada mati. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita pada bulan Sya'ban ini, terutama pada malam nisfu Sya'ban, dengan memperbanyak solat-solat sunnah, sedekah, dan berbuat kebaikan-kebaikan lainnya demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, insya Allah kita akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُم فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. Adapun setiap orang yang beriman kepada Allah dan berpegang kepadanya, maka kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya dan termasuk kepada orang-orang yang mendapatkan karunia-Nya serta mendapatkan petunjuk-Nya ke jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.